warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai klasifikasi terbimbing atau supervised classification citra satelit Landsat 8 dengan software NV4.5. Jadi, apa itu klasifikasi citra? Nah, klasifikasi citra yaitu proses mengelompokkan ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan berdasarkan nilai kecerahan atau digital number dari pixel yang bersangkutan. Kemudian, apa tujuan dari kita mengklasifikasi citra? Jadi, tujuan klasifikasi citra ini untuk mendapatkan gambaran peta tematik yang berisikan bagian-bagian yang menyatakan suatu objek atau tema. Klasifikasi citra terbagi tiga, yaitu yang pertama, klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Kedua, klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification. Yang ketiga, klasifikasi gabungan atau hybrid classification. Khusus penginderaan jauh, klasifikasinya terbagi dua, klasifikasi terbimbing atau supervised classification dan klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification. Tujuan utama dari prosedur klasifikasi citra adalah mengkategorikan secara otomatis semua pixel di citra ke dalam kelas tutupan lahan. Berarti saat kita melakukan klasifikasi citra, maka kita akan membahas hal-hal tentang tutupan lahan. Konsep dasar dari tutupan lahan menurut Thomson dan Justice, tutupan lahan itu merupakan perwujudan fisik dari vegetasi benda, alam, dan sensor, benda yang ada di permukaan bumi, tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap objek tersebut. Sekarang kita masuk ke tahap kerja bagaimana melakukan klasifikasi terbimbing dengan menggunakan software NV4.5. Untuk mengklasifikasikan lahan, acuan yang kita gunakan itu mengacu pada SNI nomor 7645 tahun 2010 tentang klasifikasi penutup lahan. Jadi di SNI penutup lahan ini sudah dijelaskan tentang bagaimana mengelompokkan tutupan lahan berdasarkan kriteria peta atau skala peta yang dihasilkan. Peta tersebut terbagi 4, yaitu peta skala 1/1 juta, skala 1/250.000, skala 1/50.000, dan skala 1/25.000. Semakin besar skala yang kita hasilkan mengklasifikasi penutup lahannya juga, maka klasifikasi penutup lahannya juga semakin besar. Misalnya kita contohkan penutup lahan skala 1/1 juta dengan skala 1/250.000. Misalnya untuk skala 1/1 juta untuk daerah bervegetasi, untuk daerah pertanian menjadi sawah dan ladang. Nah, kita lihat peta skala 1/250.000 untuk daerah bervegetasi. Untuk pertanian terbagi menjadi sawah, sawah pasang, surut, perkebunan campuran, dan tanaman campuran. Nah, kali ini kita akan mencoba mengklasifikasikan lahan dengan menggunakan skala peta 1/250.000. Misalnya kita akan membagi daerah bervegetasi dengan daerah tidak bervegetasi. Langsung kita buka NV4.5-nya, kemudian klik file, pilih open in my file, kita buka data yang telah kita cropping. Saya ambil citra yang saya potong. Yang pertama, saya menampilkan natural color 4, 3, dan 2. Nah, di sini kita bisa membedakan lahan terbangun dengan lahan tidak terbangun. Tetapi pada bagian-bagian tertentu, kita tidak mungkin dapat
sulit untuk membedakannya. Maka dari itu, kita harus melakukan komposit lain supaya kita bisa menilai dari berbagai sumber. Kali ini, saya juga akan menampilkan komposit untuk inframerah verbal. Saya klik, kemudian display, kemudian new display. Kita dapat menampilkan keseluruhan kompositnya 5, 4, dan 3 untuk inframerah verbal. Dengan inframerah kita bisa melihat perbedaan warna yang lebih tinggi. Proses klasifikasi secara supervised itu dilakukan dengan memberikan arahan kepada komputer untuk mengklasifikasikan data. Kita buka dulu Google Earth-nya. Kemudian kita cari wilayah kita. Google Earth ini sebagai acuan kita dalam mengklasifikasikan citra. Maka untuk mengklasifikasikan data dengan software yang kita lakukan adalah menampilkan ROI atau Region of Interest dengan cara mengklik tools pada area layar Windows Image untuk display yang kita analisis. Saya analisis dari display inframerah. Kita klik tools, kemudian kita cari region of interest atau area sampel yang kita lakukan, kemudian kita klik ROI tools. Nah, di sini tampil ROI tools-nya. Pada ROI tools bisa memilih bekerja di mana kita pada layar image, pada layar scroll, atau pada layar zoom. Kalau saya sendiri memilih layar zoom karena
supaya kita bisa menampilkan kenampakan objek lebih jelas. Nah, di zoom ini juga bisa diperbesar atau diperkecil. Kemudian pada bagian ROI TV kita bisa memilih polygon. Saya beri nama di sini waduk. Kita bisa pilih warnanya dengan klik kanan pilih warnanya. Saya gunakan warna biru. Kita geser layar image-nya ke zoom karena saya bekerja di layar zoom. Jangan sampai mengenai bagian daratannya. Kemudian klik kanan 2 kali. Jumlah pixel minimal n dikali 10. N itu adalah jumlah band yang kita gunakan. Karena kita memilih citra Landsat 8, karena ada 11/8, maka 11 dikali 10 sama dengan 110. Maka nilai minimal satu bandnya kita pilih itu, satu bagiannya kita pilih itu adalah 110. Kita bisa tambahkan lagi pixelnya supaya datanya akurat. Klik kanan 2 kali, selesai. Setelah kita memilih area sampel tadi, maka nanti area sampel ini akan mewakili semua spektoral yang sama dari keseluruhan citra, sehingga setiap karakteristik yang sama akan dihitung sebagai objek yang sama. Pada kenampakan komposit inframerah ini, semakin pekat warnanya, maka semakin rapat. Selesai pengambilan training sampelnya. Setelah kita sudah mendapatkan jumlah kelas cukup, yaitu 7 kelas, kemudian kita mulai melakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi yang kita gunakan adalah klasifikasi supervised atau klasifikasi terbimbing. Maka kita pilih maksimal likelihood. Kita pilih oke. Kita pilih aja semuanya. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan untuk kelasnya dulu. Kita klik oke. Yang kita beri nama di sini kemudian kita klik oke. Kita bisa tampilkan ini dengan klik kanan, pilih load band to new display. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi yang telah kita lakukan. Data yang sudah kita klasifikasikan ini bisa kita ubah ke format vektor. Karena citra ini berformat raster, dengan cara mengklik vektor, kemudian kita pilih raster to vektor, kemudian kita pilih supervise hasil kelasnya, kemudian klik OK. Kemudian kita pilih 7 kelas, kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, jika sudah selesai, kita coba cek hasil dari klasifikasi tadi ini. Mengklasifikasikan berformat EVA atau NV file vector. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan mengenai klasifikasi terbimbing atau supervised classification citra satelit Landsat 8 dengan software NV 4.5. Saya sudahi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.